masih banyak penyandang difabel yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, Sri Setianingsih memberikan dukungan berupa pelatihan kepada rekan-rekan difabel yang tinggal di sekitarnya. Berkat dedikasinya ini, Saudara, Sri meraih penghargaan kategori ekonomi kerakyatan dan UMKM dalam program Liputan 6 Awards 2023. Simak kisahnya dalam sosok berikut ini. Orang dulu mempunyai keluarga disabilitas itu masih beranggapan aib. Nah, jadi ketika mereka punya keluarga disabilitas itu justru disembunyikan. Kesibukan sudah tampak di sebuah rumah di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah. Sri Setianingsih, sang pemilik rumah, menjadikan tempat tinggalnya untuk melatih berbagai keterampilan, utamanya di bidang menjahit bagi para penyandang difabel di sekitar desanya. Pengalaman hidup sebagai seorang difabel daksa yang pernah dikucilkan dan mendapat perlakuan diskriminatif membuat Sri bertekad untuk membantu kawan difabel agar bisa hidup mandiri. Pengalaman saya di mana saya mendapatkan perlakuan berbeda dari keluarga, mendapatkan perlakuan berbeda dari lingkungan, bahkan istilahnya orang tua saya sendiri membedakan saya dengan kakak saya. Belum lagi ketika saya dengan lingkungan sekitar, saya selalu dikucilkan. Saya tidak mau teman-teman saya mengalami seperti itu, dan ketika saya masuk di sebuah perusahaan pun ketika pertama masuk itu nggak ada kepercayaan bahwa kamu itu mampu gitu loh. Jadi di mana disabilitas itu butuh pembuktian. Nah, saya tidak mau teman-teman mengalami seperti saya dulu gitu loh. Berbekal kemampuannya di bidang menjahit, Sri memberikan ilmunya kepada kawan-kawan difabel yang datang ke rumahnya. Alhamdulillah, selama kenal Mbak Sri, banyak untungnya. Bisa masuk ke pabrik, bisa kerja di pabrik, bisa dapat penghasilan yang setara sama orang yang nggak non-difabel. Ibu anak satu ini juga mengajarkan membaca dan berhitung bagi rekan-rekannya yang tidak sempat mengenyam bangku pendidikan. Ketika dia masuk ke perusahaan, itu kan dia harus bisa baca tulis. Harus bisa berhitung. Kalaupun tidak masuk di perusahaan, di kehidupan sehari-harinya itu kan dia harus bisa baca tulis, harus bisa berhitung. Karena nanti kalau tidak bisa baca tulis, tidak bisa berhitung, nanti rentan lah untuk ditipu atau ini sama orang kayak gitu kan. Nah, saya berharap teman-teman yang di sini tidak hanya bisa keterampilan aja, tapi juga bisa menunjang yang lain gitu loh. Jangan sampai nanti dia sudah punya penghasilan, sudah bisa bekerja, ditipu orang. Terus dia sudah punya keterampilan, ternyata dia nggak bisa masuk ke perusahaan. Kepeduliannya dengan sesama difabel tak berhenti sampai di situ. Dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Sri sering mengunjungi para difabel yang berada di sekitarnya. Tujuannya satu, agar para penyandang difabel bisa keluar dari zona ketergantungan mereka dan bisa hidup mandiri. Didatengin sama Bu Sri, dibujuk, tapi agak gimana ya, dulunya itu lama banget di rumah, nggak berani keluar karena dulunya sehat, tiba-tiba jadi nggak bisa jalan, jadi kayak gimana ya, kayak nggak percaya diri gitu. Akhirnya dibujuk 1 kali, 2 kali, 3 kali baru mau. Perasaan sangat terharu. Didatangi sampai disandang, sampai dirimuk-rimuk. Ayo, ada di sana itu banyak teman-teman. Ayo keluar, kita mencari ilmu biar bisa punya keahlian dan untuk bekal menghidupi keluarga gitu.
Perjuangan Sri Setyaningsih masih panjang. Ia ingin menunjukkan para difabel juga pantas untuk memperoleh hak yang sama seperti manusia normal lainnya. Di situ, paling tidak dia kan harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Nggak mungkin bisa tergantung dengan orang lain. Dan harapannya selain mandiri, dia juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan bangga meraih liputan. Berkat keikhlasan dalam membantu sesama disabilitas, Sri Setyaningsih mendapatkan penghargaan kategori ekonomi kerakyatan dan UMKM dalam program Liputan 6 Award 2023. Berbeda tidak untuk dibedakan. Bukan belas kasihan yang kami harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan. Terima kasih kepada SCTV dan Liputan 6 atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang selalu support mendukung kegiatan Forum Komunikasi Difabel Boyolali dan juga Kresna Patra. Semoga kedepannya Kresna Patra maupun FKDB dapat berkembang dan juga lebih banyak teman-teman difabel yang diberdayakan.